Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pagi hari ini, hari Senin, kita akan melanjutkan materi matematika ya. Dan untuk hari ini kita memasuki tentang bab pecahan. Dan sebenarnya pecahan ini sudah kalian pelajari ketika kalian di MI atau di SD dulu. Jadi kali ini Bu Il hanya mengingatkan kembali, mungkin ada dari kalian yang lupa materinya karena materi pecahan ini akan selalu digunakan untuk materi-materi selanjutnya. Jadi kalau misalkan pecahan dalam perhitungannya nggak paham, otomatis di bab-bab berikutnya kalau misalkan ada hitungan pecahan, kalian juga akan kesulitan untuk mengerjakan. Jadi untuk pecahan ini banyak sekali yang dibahas, Nak. Jadi bukan hanya tentang penjumlahan, bukan tentang hanya pengurangan, nanti ada lagi pecahan desimal, pecahan campuran, dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini, Bu Il akan mulai dari yang paling dasar, yaitu tentang pengertian pecahan serta perbandingan dalam pecahan tersebut. Biar kalian nanti lebih paham bagaimana mengerjakan pecahan dari detail, dari berbagai macam soal nanti yang akan diberikan. Oke. Yang pertama, Bu Il akan langsung kasih pengertiannya dalam bentuk soal ya Nak ya. Tapi Bu Il yang nanti akan bahas. Jadi biar kalian lebih paham. Untuk yang pertama, pecahan itu pengertiannya adalah misalkan dalam sebuah bentuk suruh menyatakan luas bagian daerah yang diarsir dalam bentuk pecahan. Jadi pecahan itu kan kayak sebuah benda yang dipecah-pecah. Tapi pecahannya itu bentuknya harus sama. Nggak boleh tidak beraturan, nggak boleh. Jadi harus sama. Kalau misalkan ada lingkaran, terus dipecah seperti ini. Nah, terus ini yang diarsir misalkan. Berapakah bagiannya? Nah, ini nggak bisa dicari pecahannya berapa secara langsung. Kenapa? Karena bentuk potongannya atau pecahannya tidak teratur. Jadi, yang syarat utama adalah potongannya atau bentuknya harus sama, yaitu teratur. Yang pertama, saya rasa ini kalian sudah pernah mengerjakan dan saya rasa sebagian besar pasti paham. Berapakah pecahannya? Yang pertama adalah silakan hitung yang diarsir, karena yang ditanya kan yang diarsir ya. Kalian cari yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3, berarti 3 per, sama hitung bagian semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pecahan yang diarsir adalah 3 per 8. Lanjut, yang B, ini ada berapa yang diarsir? Iya, betul, 2 per, total semuanya ada berapa kotak? 6, betul. Kalau misalkan bisa diperkecil, nggak apa-apa Nak, silakan kalian perkecil. Antara atas sama bawah sama-sama bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Saya rasa ini cukup mudah sekali dan mungkin sebagian besar kalian itu paham ya. Terus selanjutnya adalah contoh ini, menuliskan pecahan yang senilai. Contoh soalnya, tulislah 2 pecahan yang senilai. Contoh 2 per 3. Kalau mencari pecahan yang senilai, tepatnya ini lebih mudah, silakan kalian perbesar atau silakan kalian perkecil. Kalau misalkan 2 per 3 bisa diperkecil nggak? Nggak bisa, karena sudah nggak bisa dibagi lagi. Dan pecahan yang senilai itu tidak hanya diperkecil, bisa diperbesar. Nah, silakan diperbesar. Caranya gimana Bu? Kalikan 2. Kalau dikalikan 3 Bu, nggak apa-apa. Dikalikan 5 nggak apa-apa. Namanya juga mencari yang senilai. Cuma syaratnya kalau yang atas dikali 5, yang bawah juga harus dikali 5. Kalau yang atas dikali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Jadi misalkan ini 2 per 3. 2 per 3 kalau dikali 2 berapa Nak? 4 per 6. Betul, ini yang satu sudah. Padahal kan sudah cari 2 ya. Yang kedua silakan kalikan 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Nah, inilah 2 pecahan yang senilai. Cukup mudah ya. Nah, contoh yang kedua, 4 per 7. Silakan kalikan 2. Kalau dikali 2 berapa? 8. Dikali 2, 14. Nah, pecahan yang selanjutnya, yang satunya, coba dikali 3. 4 kali 3, 12. 7 kali 3, 21. Inilah 2 pecahan yang senilai. Contoh selanjutnya, 15 per 35. Bu, ini besar dan kayaknya bisa diperkecil. Boleh nggak mencari pecahan senilainya itu dengan cara diperkecil? Boleh.
Misalkan mau diperkecil. Diperkecil berapa? Dibagi berapa yang bisa? Dibagi 5, betul. Dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 35 bagi 5, 7. Boleh. Terus Bu, nggak bisa dibagi lagi, kayaknya hanya bisa dibagi 5. Ya berarti mencari pecahan yang selanjutnya yang senilai, jangan dibagi lagi, bisa pakai perkalian. Mana Bu yang dikali? Ini apa ini? Terserah. Ini boleh, yang sini boleh. Biar enak, biar angkanya nggak terlalu besar, boleh kalian pakai ini. Coba kalikan, kali berapa? Yang paling kecil aja, 2. Nah, 3 kali 2, 6. 7 kali 2, 14. Selesai. Atau boleh yang ini yang dikali 2? Boleh. 15 kali 2, 30. 35 kali 2, 70. Selesai. Inilah pecahan yang senilai. Paham ya Nak ya? Saya lanjutkan. Merubah pecahan ke dalam bentuk yang sederhana. Ke dalam yang bentuk ke dalam yang mencari pecahan ke bentuk yang paling sederhana itu biasanya dengan cara diperkecil. Paling sederhana itu paling kecil sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi antara atas sama bawahnya, ya. Jadi antara penyebut sama pembilang sama penyebutnya itu tidak bisa dibagi lagi. Kayak ini, 14 per 18. Coba sama-sama bisa dibagi berapa? Yang paling besar aja pembagiannya sampai hasilnya yang paling kecil, nggak bisa dibagi lagi. Dibagi 2 Bu, boleh. 14 bagi 2 berapa? 7. 18, ini saya tulis ya. 18 bagi 2, 9. Kira-kira 7 per 9 bisa dibagi lagi nggak? Bisa Bu, 3. Iya, 9-nya bisa dibagi 3. Yang atas bisa dibagi 3? Nggak bisa. Jadi kalau pembagian pemerkecilan harus atas bawah adil, ya. Karena ini sudah nggak bisa dibagi lagi, ya berarti hasilnya 7 per 9. Yang B, 24 per 36. Coba Bu dibagi 2, boleh, silakan bagi 2. Berapa hasilnya? 12 Bu, yang bawah 18. Dicek lagi, bisa nggak diperkecil ini? Oh ternyata bisa Bu, ya diperkecil lagi sampai ke dalam bentuk yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Kira-kira bagi berapa? Iya bagi 6, langsung yang besar. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Nah 2 per 3 bisa dibagi lagi nggak? Tidak, berarti ini sudah yang paling kecil. Berarti hasil yang paling sederhana adalah 2 per 3. Dari sini bisa difahami ya Nak ya. Nanti karena ini kita pakai penjelasan online ya Nak ya, tidak secara tatap langsung. Jadi kalau misalkan dari penjelasan Bu Il ada yang tidak paham, silakan kalian ulangi lagi dari yang atas sampai yang bawah. Misalkan masih belum ada yang paham, silakan japri Bu Il ya. Terus saya lanjutkan. Ini gunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan untuk menentukan dua pecahan ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Atau mungkin sama, kalau sama berarti pakai sama dengan. Mungkin ada yang masih bingung. Atau kalau di MI sama di SD ini kalian menyebutnya caplok-caplokan enak ya. Iya. Yang besar yang dicaplok Bu, yang besar yang dimakan kan gitu ya. Cuma biar kalian lebih paham lagi, Bu ini kok bisa lebih besar sih, ini kok bisa lebih kecil. Kalau mau tahu ya ini lebih besar atau lebih kecil, mungkin lupa kalian ya Nak ya, itu kasih aja garis di depannya kayak ini, kasih garis di depannya loh. Jadi bentuk apa? B. B berarti besar, berarti tanda ini lebih besar ya. Ini kasih garis di depannya jadi apa? Loh jadi K. Kalau jadi K berarti K itu kecil, berarti lebih kecil. Jadi ini lebih bayangkan aja kasih garis di sini. Oh ini lebih besar. Ini adalah lebih kecil. Ini sama dengan. Wes, untuk menentukan lebih besar atau lebih kecilnya, syaratnya adalah Nak, jika penyebutnya ini sama, yang bawah itu sama, penyebut ya, yang bawah ini namanya penyebut, yang atas pembilang ya. Kalau penyebutnya sama, sudah tinggal lihat atasnya. 2 sama 4. 2 lebih kecil daripada 4. Kalau misalkan bingung yang besar mana? Ini, berarti yang besar dicaplok. Loh, selesai. Ini kalau yang bawah atau penyebutnya sama. Kalau yang nomor B ini Bu, penyebutnya nggak sama Bu. Kalau penyebutnya nggak sama Nak, yuk disamakan. Caranya gimana? Ya antara 5 sama 7 itu kira-kira kalau KPK atau disamakan jadi berapa? Misalkan kalian bingung mencari KPK-nya, ini KPK-nya 35. Kalau misalkan kalian bingung mencari KPK-nya, langsung aja pakai cara yang lebih simpel, yaitu perkalian silang. Ini kalikan. Loh,
4 kali 7 28 per yang bawah dikalikan 5 kali 7 35. Yang sini ini dikalikan 2 kali 5 10. 5 kali 7 35. Bisa dilihat mana yang lebih besar. Karena ini sudah sama kan? Berarti tinggal lihat atasnya. Mana yang lebih besar? 28. Maka 28 inilah yang dicaplok katanya gitu ya. Atau 28 lebih besar daripada 10. Saya lanjutkan yang C. Ini sama enggak penyebutnya? Enggak sama. Kalau enggak sama pakai perkalian silang. 5 kali 20 100. 15 kali 20 300. Ini berapa? 4 5. Yang sini 300. Mana yang lebih besar? Iya, berarti ini persisnya. Berarti ini hasilnya ini, Nak. Loh, ini juga hasilnya gini. Udah, saya lanjutkan yang nomor D. Yang nomor D. Enggak sama kan ya penyebutnya? Samakan. 1 kali 10 10. 2 kali ini 20. 5 kali 2 10. 2 kali 10 20. Lihat atasnya. Loh, sama Bu. Kalau sama berarti sama dengan. Dah. Semoga dari nomor 1 2 3 4 ini kalian paham, karena masih ada nomor 2 lagi biar sekalian Bu Il jelaskan, Nak ya. Nanti dipelajari lagi. Nanti setelah itu bisa latihan soal. Oke, Bu Il lanjutkan, tinggal 2 nomor, yaitu nomor 5 sama nomor 6. Nomor 5, susunlah pecahan berikut dengan urutan naik. Lah, urutan naik, yang namanya naik itu berarti kan dari bawah ke atas, ya kan? Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Berarti kalau mencari urutan naik, berarti dari yang paling kecil ke yang paling besar. Atau kalau misalkan disuruh mengurutkan dengan urutan turun, berarti dari urutan yang besar ke yang paling kecil. Ini ada 2 cara, Nak, yang nanti Bu Il kasih tahu ke kalian. Cara mengurutkan, mungkin cara yang pertama ini sudah pernah kalian gunakan pada saat kalian MI dulu, dan ada cara yang kedua mungkin dari Bu Il, mungkin ada sebagian yang pernah Bu Il ajar dulu waktu bimbel. Dulu waktu kalian kelas 6 itu sudah pernah saya ajarkan, alhamdulillah kalau masih ingat. Kalau yang belum tahu itu nanti Bu Il akan kasih tahu, dan silakan kalian pilih yang mana, pilih yang paling enak yang mana. Cara nomor 1 boleh, cara yang nomor 2 boleh, karena matematika itu banyak jalan menuju ke Roma, jadi terserah kalian caranya yang mana, asalkan caranya itu sesuai logika dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan hasilnya betul ya betul, kalau misalkan hasilnya salah ya salah. Ini ya, saya tulis di sini yang nomor 1, yang A 1/2, 1/5 sama 1/7. Nah, ada cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kayak 257 itu kalau disamakan itu berapa? Biasanya pakai cara KPK ya, Nak ya. KPK-nya 257 berapa, dicari. Bisa nggak? Pakai apa biasanya? Ya, biasanya Bu Il juga pakai seperti ini, parah-parah. Nah, dibagi 2 berapa? 1. 5 bagi 2 nggak bisa, tetap 5. 7 bagi 2 nggak bisa, tetap 7. Bagi 2. Bagi 5. 1 bagi 5 tetap ya. 5 bagi 5 1. 7 bagi 5 nggak bisa. Setelah itu 17 ini 117 dibagi 7. 1 1 1. Saya rasa ini sudah pernah dipelajari di MI. Nah, berarti KPK-nya ini berapa? 2 kali 5 kali 7. Hasilnya adalah 70. Nah, berarti ini lah 70. Dicari. 2 jadi 70 itu dikali berapa? Iya, dikali 35. Kalau yang bawah dikali 35, maka yang atas juga kalikan 35. Berarti 1 kali 35 berapa? 35. Yang kedua, 5 jadi 70 itu dikali berapa? 5 jadi 70 itu dikali berapa? Betul, 70 bagi 5 yaitu 14. Berarti yang bawah kalau dikali 14, yang atas juga kalikan 14. Jadi 1 kali 14 yaitu 14.
Terus yang ini 7 jadi 70 dikali berapa? Betul, kali 10. Berarti yang atas juga kalikan 10. Sehingga 1 kali 10 adalah 10. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, tinggal lihat atasnya. Karena urutannya ini urutan naik, berarti dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Iya ini. Berarti ini yang paling kecil. Berarti jawabannya adalah 1/7. Setelah itu, mana lagi? 14 ini, yang tengah. Berarti yang tengah ini 1/5. Terus ini, yaitu 1/2. Inilah urutan naiknya. Ini cara yang pertama, ya. Cara yang kedua, ini dari Bu Il, kita tulis dulu 1/2, 1/5, 1/7. Nah, ini di sini jawabannya ya, Nak ya. Ini berapa ya? Loh, dah. Ini jawabannya berapa? Kalau punya Bu Il nanti ini jadinya bukan pecahan malahan, cuma angka saja. Tapi kalian nanti bisa menentukan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Dah, kalau untuk mencari pecahan yang ini, urutan yang pertama, Nak, samain tutup bawahnya. Lah, samain tutup 2. Ya, ingat kalau cari yang tengah berarti yang ditutup 5. Kalau cari yang terakhir yang ditutup adalah 7. Cari yang pertama berarti tutup 2. Seret, tutup 2. Setelah itu atas bawah bawah. Atas bawah bawah. Kalikan 1 kali 5 kali 7. Ya, 1 kali 5 kali 7. 1 kali 5 5 kali 7 35. Tulis di sini 35. Selesai. Ya. Setelah itu cari yang tengah. Cari yang tengah yang ditutup mana? Betul, 5 tutup. Seret. Tadi apa? Atas, atasnya yang ditutup ini kan ya. Atas bawah bawah. Tetap atas bawah bawah. Atasnya 1 kali bawah 2 2 kali 7 14. Berarti sini 14. Terus yang terakhir, yang 7 berarti yang tutup yang 1/7 berarti yang ditutup adalah 7. Seret, tutup. Atas bawah bawah. 1 kali 5 kali 2. 1 kali 5, 5 kali 2, 10. Lah, sama kan sama yang atas ini? Lebih simpel. Nah, dari sini sudah bisa diketahui mana paling kecil. 10, Bu. Ini 1/7. Terus mana lagi ini, Bu, yang nomor 2? Ini berarti 1/5. Mana lagi ini? 1/2. Selesai, berarti ini jawabannya. Dah, mudah kan? Silakan kalian pikir sendiri cara yang mana yang lebih enak, cara 1 apa cara 2. Kalau Bu Il pribadi, saya lebih suka cara yang kedua. Jadi lebih cepat. Paham ya, Nak ya? Coba kita praktekkan. Ini tadi jawabannya berapa? 1/7, 1/5, 1/2. Kita praktekkan untuk yang B. Kita pakai cara yang nomor 2 aja ya, Nak ya. Kita pakai cara yang B. Kita tulis di sini ya. Seret, seret. Tuh. Yang ditutup yang mana? Betul, 4. Nah, tutup. Atas bawah bawah. Ini dikalikan dari atas bawah bawah. 3 kali 5, 15. 15 kali 9 dihitung. 15 kali 9, 45. 1 kali 9, 9 tambah 4. Nah, 135. Tulis sini 135. Setelah itu yang tengah tutup yang nomor 5. Seret, berarti yang dikalikan berapa? Atas bawah bawah. 2 kali 4, 8. 8 kali 9, 72. Yang terakhir, tutup yang nomor 9. Tutup ini, tutup 9-nya maksudnya. Berarti atas bawah bawah. 4 kali 5, 20. 20 kali 4, 80. Lah, selesai. Bisa diketahui mana yang paling kecil. Yang tengah. Mana yang tengah? 2/5. Mana lagi urutannya? Yang 80, yaitu 4/9. Mana lagi? 3/4. 135 ini. Selesai. Paham ya, Nak ya? Ya, semoga kalian paham dengan cara ini. Kalau misalkan cara dari Bu Il yang nomor 2 ini dirasa kurang bingung atau gimana, ya boleh pakai cara nomor 1. Tapi saya rasa kalian pasti akan lebih suka cara yang nomor 2 yang dari Bu Il ini ya. Dah, nanti kalau masih belum paham ulangi lagi video dari Bu Il ya. Ya, Nak ya. Terus yang nomor 6. Tentukan 3 pecahan yang dapat disisipkan antara 2 pecahan berikut. Berarti kalian itu suruh mencari pecahan sisipan. Bu, sisipan itu apa sih? Sisipan itu ya, Nak ya, ini loh. Misalnya Bu Il kasih angka ya. Tentukan angka sisipan antara 3 sampai 7. 3 sama 7. 3 sama 7 ini angka sisipannya berapa? Berarti sama disuruh mencari angka antara 3 sama 7 di dalamnya ini. Ini urutannya. Berarti ada angka berapa saja? 4, 5, 6. Inilah angka sisipan. Paham ya? Nah, karena ini pecahan, kalian disuruh mencari pecahan sisipannya.
Ya, nih. Terus kalau pecahan sisipan itu penyebutnya sama, nah itu bisa langsung dicari. Ini kan nggak sama ya pecahannya ya. Contoh, misalkan ada pecahan, saya ambil kertas lain. Misalkan ada 2/7 sama 8/7. Kebesaran 6/7 misalkan. Berapakah pecahan sisipannya? Kalian lihat, karena bawah ini sama, berarti kalian cukup lihat atasnya. Berarti angka antara 2 sama 6 itu berapa saja? Iya, berapa? 3, 4, 5. Kasih pernya sama. 7, 7, 7. Berarti pecahan sisipan antara 2/7 dan 6/7 adalah 3/7, 4/7, 5/7. Paham ya? Iya, itu kalau pecahan yang bawahnya atau penyebutnya sama. Kalau tidak sama gimana Bu? Kalau tidak sama silakan kalian samakan terlebih dahulu dengan cara perkalian silang. 5 kali 5 ini, 5 kali 5, 25. Per 9 kali 5 berapa? Betul, 45. Yang sini berapa? 3 kali 9, 27. 27 per 45. Nah, berarti pecahan sisipannya berapa? Antara 26 sampai 27. 25 sama 27 ada berapa? Iya betul, 26 per 45. Wis. Kalau misalkan nanti pecahan sisipannya ini ketemu 1, Nak, padahal yang dicari berapa? Bu Il yang dicari 3. Berarti kalau yang dicari 3, kalian bisa memperbesar ini, ya. Memperbesar apa itu? Bilangan ini, yaitu dengan cara kalikan 2. Boleh. Nah, kalikan 2, kalikan 2. Berapa? 50 per 90. Yang sini berapa? 54 per 90. Lah, ini sudah tahu. Berarti antara 50 sampai 54 ada berapa saja? 51, 52, 53. Berarti jawabannya adalah 51 per 90, 52 per 90, 53 per 90. Inilah pecahan sisipannya. Bu, kalau ternyata habis dikalikan silang ini ketemunya sudah 3 pecahan gimana Bu? Kalau sudah ketemunya 3 pecahan, nggak usah pakai ini sudah Nak, sudah berhenti dari sini. Tapi karena Bu Il ini bikin contohnya hanya ketemu 1 pecahan sisipannya, maka saya perbesar lagi, yaitu saya kalikan 2 sehingga ketemu ini. Contoh lagi ya, yuk yang nomor yang ini kok C sih Bu Il ngelamun. Ini B. Yuk yang B. 4/5 sama 5/6. Yuk kalikan berapa? Ya 24 per 5 kali 6 30. Ini berapa? 25 per 30. Nah, antara 24 sama 25 berapa? Tidak ada ya? Ada Bu, 24,5. Tidak boleh kalau desimal. Tidak ada kan? Nah ini apalagi tidak ada. Kalau tadi ini malah ketemu 1, lebih enak. Ini malah nggak ada sama sekali. Gimana Bu? Berarti nggak ada jawabannya. Enggak. Silakan kalian kalikan lagi kayak tadi ini. Kalikan 2. Kalikan 2. Kalikan 2 ya. Berapa? 48 per 60. Yang sini kalikan 2. 50 per 60. Dicek sudah ada 3 pecahan apa enggak? Habis 48, 49. Terus 50. Loh cuma ketemu 1 Bu, nggak ketemu 3, padahal yang dicari 3. Kalikan lagi gitu terus. Misalkan dicari 6 pecahan sisipan, nggak ketemu 6, kalikan lagi 2, kalikan lagi 2, gitu terus. 48 kali 2 96. 60 kali 2 120. 50 kali 2 100. 60 kali 2 120. Dicek antara 96 sampai 100. 97, 98, 99, ketemu 3, selesai. Dah, nih ya. Dari sini sudah paham Nak? Kalau misalkan belum paham, bisa kalian nanti ulang-ulangi ya. Bu, kasih contoh coba Bu, pecahan sisipan yang sudah langsung ketemu 3. Oke, Bu Il kasih contoh ya. 2/7 sama 2/5. Dah, yuk. Samakan penyebutnya gimana tadi, dikalikan ya. Ini yang C ya. 2 kali 5 10 per 7 kali 5 35. Yang sini 2/7 14.
per 35. Nah, antara 10 sama 14. Ada kan? Berapa? 11, 12, 13. Loh, langsung ketemu 3 ini. Kalau gini Bu, ya sudah selesai ini berarti. Nah, ini berarti hasilnya. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang Bu Il terangkan. Untuk tugasnya mana-mana saja yang perlu dikerjakan nanti saya kirim di grup ya nak ya. Ini dipelajari benar-benar karena ini part satunya ya. Ini part satunya, nanti ada kelanjutannya karena pecahan masih banyak tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pecahan desimal, campuran, masih banyak sekali. Semoga ini bisa difahami oleh kalian. Selamat mengerjakan untuk tugasnya dan selamat dipahami ya nak ya. Kalau memang benar-benar belum ada yang paham, ada yang tidak paham, silakan japri Bu Il, monggo. Dan untuk materi pagi hari ini silakan kalian benar-benar pahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.